Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan dan keimanan sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk berada di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu merupakan raudhah min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Banyak sekali hadis yang menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu ataupun keutamaan berada di dalam majelis ilmu. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu adalah hadis yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian hadis yang menunjukkan keutamaan bermajlis adalah hadis yang berbunyi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Qur'an di dalamnya ataupun mereka saling mempelajari di antara mereka, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan baginya sakinah. Sakinah maknanya adalah ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan meliputkan mereka dengan rahmatnya. Orang yang berada di majelis ilmu akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dikarenakan para malaikat ridha terhadap apa yang dilakukan oleh talibul ilmi ataupun penuntut ilmu. Kemudian keutamaan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan orang-orang yang menuntut ilmu di hadapan para malaikatnya yang dekat dengannya. Ya, betapa banyak orang yang menjadi bintang di dunia, akan tetapi di langit tidak pernah disebutkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Tetapi banyak juga orang yang di dunia tidak dikenal, tetapi di langit mereka adalah bintangnya. Dikarenakan apa? Karena mereka selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya disebabkan rajin menuntut ilmu. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menunjukkan seluruh yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai ikan di lautan juga memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Hadis ini berbunyi,
Yastaghfiru lahu man fis samai wal ard. Penuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh siapa saja yang berada di langit dan di bumi. Hatta al-hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang berada di air. Wa inna fadlal alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan sungguh keutamaan seorang alim seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Wa innal ulama hum warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warrathul ilma, sesungguhnya para nabi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, barang siapa yang mengambil warisan tersebut yaitu ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada maghrib hari ini kita akan membahas sedikit ya hadis, salah satu hadis dari hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in Nawawiyah ini tercantum dalam kitab Arba'in yang telah dibukukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab ini merupakan kitab yang kecil ya, hanya berisikan 42 hadis ya. Arba'in sendiri artinya adalah 40, tetapi ini hanya penisbatan saja, bukan 40, hakikatnya 42 hadis ya. Tapi untuk memudahkan maka dikatakan al-arba'in ataupun 40 hadis. Hadis arba'in ini merupakan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, dan di mana kesemua hadis ini 42-nya merupakan hadis yang memiliki kriteria jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah hadis-hadis yang berlafaz sedikit, berlafaz singkat, akan tetapi maknanya padat ataupun isinya sangat bermakna ya. Karena Nabi SAW bersabda, utitu jawami'al kalim, aku telah diberikan jawami'al kalim. Jawami'al kalim itu lafaz yang singkat tetapi maknanya padat. Dan yang terkenal mengumpulkan hadis-hadis yang singkat tapi maknanya padat ataupun hadis jawami'al kalim adalah Imam Abu Amr Ibn Salah ya. Beliau mendiktekan dalam majelis-majelis ilmunya hadis-hadis yang jawami'ul kalim, yang maknanya sangat dalam akan tetapi lafaznya sangat singkat. Dan beliau mendiktekan 26 hadis ya. Adapun Imam An-Nawawi datang setelahnya dan menambahkan beberapa hadis sehingga menjadi 42 hadis ya. Kemudian setelah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala datang pula ulama ya yang bernama Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dan beliau menambahkan 8 hadis sehingga menjadi 50 hadis ya. Imam Ibn Rajab menulis buku yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam, yang beliau mensyarah di dalamnya 50 hadis, di antaranya 42 hadis Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadis Arba'in An-Nawawiyah ini yang terdiri dari 42 hadis kurang lebih memiliki 2 poin. Yang pertama adalah jawami'al kalim atau jawami'ul kalim, hadis yang lafaznya pendek tetapi maknanya padat. Kemudian yang kedua adalah alaihi madarul Islam. Hadis Arba'in yang 42 ini adalah sumbernya Islam, ataupun hadis-hadis ini kesimpulan dari agama Islam. Maka barang siapa yang ingin menguasai Islam secara global ataupun secara umum, maka hendaknya menguasai 42 hadis ini. Nah, jika ada yang bertanya bagaimana cara saya memahami Islam ya dengan waktu yang singkat, maka pelajari 42 hadis dari hadis Arba'in An-Nawawi ini. Dikarenakan 42 hadis ini alaihi madarul Islam
ya, Islam itu ya tidak keluar dari 42 hadis ini. Barang siapa yang menghafalnya, maka sungguh ia telah mengetahui Islam ya, secara global, bukan secara terperinci ya, tetapi setidaknya sudah menambah ilmunya. Oleh karenanya ya, ada kisah ya dari seorang syekh di Madinah sana. Beliau mengajar para pekerja ya. Beliau membuat kajian, dan kajian ini dihadiri oleh para pekerja. Dan beliau mensyaratkan agar para pekerja yang hadir di majelisnya harus menyetorkan hadis arba'in, setidaknya satu hadis sebelum mengikuti kajian ya. Sehingga ketika kajian ini pun telah selesai, setelah beberapa waktu, maka ada salah seorang di antara jamaah yang mengatakan kepada syekh, "Wahai syekh, sungguh saya telah merasakan ya, saya merasa telah menjadi seorang alim. Saya merasa saya menjadi seorang ulama. Padahal tentunya dia tidak menjadi seorang ulama ya, karena dia menghafalkan 42 hadis ini. Akan tetapi pasti ada sesuatu yang bertambah di dalam dirinya karena telah mempelajari 42 hadis ini dan menghafalkannya ya. Dan ini juga menjadi motivasi untuk kita agar bisa menghafalkan. Jika tidak bisa menghafalkan, mungkin karena usia kita ya, mungkin ada yang sudah 50 atau 60, 70 bahkan ya, agak berat untuk menghafal, maka ikuti kajiannya ya, pahami maknanya sehingga bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang berusaha menjaga agama ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan masuk kepada syarah kitab ya, dari pengarangnya terlebih dahulu. Pengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah adalah Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi. Berarti nama beliau adalah Yahya aslinya ya, dan dikenal dengan Abu Zakaria, laqabnya Abu Zakaria, kunyahnya Abu Zakaria. Imam An-Nawawi sejak kecil telah dikenal dengan orang yang soleh, telah dikenal kesolihannya sejak beliau kecil ya. Bahkan ketika diajak oleh teman-temannya untuk bermain pun, beliau tidak mau untuk bermain, maunya untuk menghafal Al-Quran saja. Sehingga teman-temannya pun memaksa beliau untuk bermain. Namanya anak kecil sukanya bermain. Dipaksalah Imam An-Nawawi untuk bermain. Akhirnya beliau pun mau tidak mau bermain dengan teman-temannya. Akan tetapi karena kecintaannya dengan ilmu, maka ketika bermain pun dia menghafal Al-Quran. Ini menggambarkan betapa solihnya beliau, walaupun beliau ini masih kecil ya. Dan di antara ciri-ciri para ulama, mereka telah menghafal Al-Quran pada umur 10 tahun biasanya ya, karena para ulama itu bisa orang-orang yang cerdas, tetapi mereka tekun. Karena kalau punya bakat saja, punya kecerdasan, tetapi tidak diasah, sama saja ya. Baik. Dan disebutkan juga Imam An-Nawawi, beliau pernah 2 tahun tidak tidur dengan sengaja. Maksudnya bagaimana 2 tahun tidak tidur dengan sengaja? Tidak menyadarkan dirinya untuk berbaring, saking sibuknya dengan ilmu. Akhirnya ketiduran pun dalam keadaan duduk. Bayangkan 2 tahun tidak tidur dengan sengaja. Kalau kita pasti meluangkan waktu untuk tidur ya, setidaknya jam 10 malam harus tidur, semuanya dimatikan seperti itu. Dan juga disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau makan hanya sekali dalam sehari ya, bukan diet, niatnya bukan itu. Tapi apa? Niatnya agar waktunya tidak tersita untuk makan. Berbeda halnya dengan kita saat ini. Kalau kita kan senang keluar, makan di mana kita? Gacuan sini nih, deket nih. Atau makan di mana lagi ya? Banyak restoran Arab yang baru buka. Kita ke sana. Yang lagi viral kita cari. Kalau imam-imam ya, seperti Imam An-Nawawi, tidak level yang seperti itu. Mereka levelnya dengan ilmu, sehingga makan pun sekali ya, untuk mempersingkat waktu makannya sehingga banyak waktunya bersama dengan ilmu. Contoh lainnya adalah Imam Asy-Syafi'i, jika saya tidak salah, beliau jika makan
makan dengan roti, rotinya dicampur dengan air, dicelupkan ke air agar mudah untuk menelan, ya, sehingga tidak berlama-lama untuk makan. Kalau kita kan makan dinikmati, ya, bahkan makannya mukbang, ya kan, kalau sekarang, ya. Baik. Kemudian juga ada seorang imam, ya, bahkan, ya, seorang imam ini ketika ke kamar mandi pun dia tidak meninggalkan waktunya begitu saja terbuang. Padahal ke kamar mandi ini kan sesuatu yang mubah, ya, untuk membuang hajat atau untuk mandi, ya. Tetapi beliau tidak membiarkan waktunya begitu saja terlewat tanpa ilmu. Beliau memintakan kepada anaknya untuk membacakan kitab dan beliau mendengarkan dari dalam. Nah, ini menunjukkan berkahnya ilmu seorang alim ataupun seorang ulama. Namun Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meninggal dalam usia yang cukup singkat, ya. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala umur 45 tahun. Imam An-Nawawi lahir tahun 631 Hijriah. Lahir tahun 631, wafat di tahun berapa berarti? 676. Ya, 45 tahun. 45 tahun, tetapi jika kita melihat karya-karya beliau sangat banyak. Di antaranya adalah kitab yang kita akan bahas, ya, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah yang berisi 42 hadis ini. Begitu pula beliau mengarang kitab yang sangat terkenal atau fenomenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Ya, saya rasa bapak-bapak di sini sudah mendengar semuanya kitab yang disebut dengan kitab Riyadhus Shalihin. Ini adalah karangan dari Imam An-Nawawi. Kitab ini banyak dikaji di masjid-masjid ataupun di majelis-majelis ilmu. Kemudian di antara karya beliau adalah dalam ranah fikih seperti kitab Ar-Raudhah. Kitab Ar-Raudhah juga karangan Imam An-Nawawi. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini juga karya beliau. Dan juga ada buku-buku yang tebal-tebal seperti kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang dicetak sekitar 11 atau mungkin 9 jilid, kurang lebih seperti itu. Ini umur beliau 45 tahun. Zaman beliau dengan zaman kita tentu berbeda. Kalau sekarang kita ingin mencari hadis, keluar dengan mudah, ya. Kalau di zaman dulu para ulama itu mencari satu hadis bisa memakan 1 bulan. Ada yang berjalan untuk mencari satu hadis saja 1 bulan, bayangkan. Karena mereka berjalan menggunakan onta ataupun kuda, jalan kaki, berbeda dengan kita. Tetapi dengan begitu pun mereka bisa mengumpulkan karya-karya ilmiah yang sangat banyak. Ini menunjukkan berkahnya ilmu mereka. Jadi yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berkahnya umur, bukan panjangnya umur. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang dan berkah, ini sesuatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, ya. Kalau misalkan dia hidup lama 100 tahun atau 120 tahun tetapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu azabnya akan semakin berat jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Maka ibrah itu ataupun pelajaran diambil dari berkahnya umur, bukan panjangnya umur. Seperti kita melihat sahabat yang mulia yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau berumur sekitar 37 atau 38 tahun, ya. Berat, dan Islamnya sekitar 7 atau 8 tahun. Bukan dari bayi sudah Islam seperti kita, tidak, ya. Sahabat itu banyak yang mu'allaf lah istilahnya, ya. Ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun baru mengenal Islam, ya. Nabi SAW diutus dan mereka beriman. Nah, seperti Umar tidak serta-merta langsung Islam, tidak, ya. Bahkan beliau terkenal dengan orang yang membenci ajaran Islam di awal-awal. Tetapi ketika cahaya Islam telah masuk, maka dia menjadi salah satu penolong Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'adz ini beliau meninggal, ya, umur 37 atau 38 dan Islam sekitar 7 atau 8 tahun saja. Akan tetapi ketika beliau meninggal, ihtazzat arsyur rahman. Ketika beliau meninggal, bergetar langit, bergetar arsyur rahman, arsy-Nya Allah bergetar limauti Sa'ad, karena meninggalnya Sa'ad. Nah,
Padahal beliau Islam 7 atau 8 tahun saja. Ini menunjukkan bahwasanya umur itu dilihat dari keberkahannya, bukan dari panjangnya. Akan tetapi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan berkah ya, di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan memulai membahas satu kitab, satu hadis yang pertama insyaallah, ya, hadis tentang niat. Hadis ini sudah sering kita dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, di dalam kitabnya Sahih Bukhari, dan hadis ini diletakkan pada bagian pertama. Hadis yang pertama dalam Sahihul Bukhari adalah hadis tentang niat. Begitu pula hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahih Muslim. Tayyib, hadis ini berbunyi an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ya. Dari Amiril Mu'minin Abu Hafs. Abu Hafs adalah kunyah dari Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Adapun orang yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia gapai, ataupun karena perempuan atau wanita yang ingin ia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muhaddithin, pemuka ataupun pemimpin para ahlul hadis. Dua pemimpin ahlul hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Mereka ini adalah pemimpinnya ahlul hadis. Nama lengkap beliau, nama lengkap Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdillah. Beliau kunyahnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, dari kota Bukhara, sekarang mungkin berada di sekitar Rusia. Wa Abul Husain, dan adapun nama dari Imam Muslim adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, dari kota Naisabur. Fi sahihaihima, yang mana kedua hadis ini dicatat dalam dua buku yang paling sahih, dua buku yang paling benar ya setelah Al-Qur'an. Alladaini huma asahul kutubul musannafah, ya, dua buku karangan yang paling benar ya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau Al-Qur'an kan bukan karangan ya Pak ya, akan tapi firman dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Yang artinya telah kita sebutkan tadi bahwasanya niat itu amalan itu tergantung pada niatnya. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan kata innama, ya. Innama itu ada tu hasrin, ya, kalimat untuk mencukupkan, ya. Jadi amalan itu hanya, innama artinya hanya, tidak keluar daripada niat. Berarti seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Al-a'mal artinya adalah amalan-amalan. Ini adalah kata yang banyak ya. Maksudnya kata majmu ataupun plural. Ada alif lam di sini yang menunjukkan seluruh amalan. Para ulama mengatakan bahkan pikiran juga termasuk dari amalan. Jika dia niatkan baik,
maka dia juga akan mendapatkan pahala. Ya. Jadi amalan di sini mencakup 3 hal. Yang pertama amalan dari perkataan, kemudian perbuatan, kemudian juga pikiran. Jadi 3-3 ini tergantung pada niatnya. Jika niatnya baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Jika niatnya buruk, maka dia akan mendapatkan dosa. Jadi jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amal kita. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang selalu kita baca di hari Jumat, wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ketika dibagikan catatan amal, mereka berkata, kitab apa ini? Kitab yang tidak meninggalkan sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang kecil, kecuali semua tercatat di dalam kitab tersebut, dan mereka mendapatkan apa yang telah mereka lakukan di dunia pada kitab tersebut. Dan ketahui bahwasanya Tuhanmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Jadi semuanya dicatat, bahkan niat pun dicatat. Maka jika kita meniatkan hal-hal yang baik, ya, tentunya kita akan mendapatkan pahala. Bahkan jika hal tersebut adalah hal yang buruk, jika kita meniatkan suatu keburukan, akan tetapi kita tidak jadi melakukan keburukan tersebut dikarenakan karena kita takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan satu kebaikan untuk kita. Contohnya dia ingin mencuri, tetapi ketika ingin mencuri dia ingat kepada Allah, ya, dia takut, akhirnya dia tidak jadi melakukan perbuatannya tersebut, yaitu mencuri, maka Allah akan catatkan baginya satu kebaikan. Berbeda halnya jika dia mencuri, akan tetapi tidak jadi mencuri karena kepergok misalkan. Nah ini berbeda, ini enggak mendapatkan pahala. Sama-sama tidak jadi melakukan pencurian, akan tetapi yang pertama tadi mendapatkan pahala, yang kedua tidak mendapatkan pahala. Yang pertama mendapatkan pahala karena dia tidak jadi mencuri dikarenakan takut kepada Allah, ya. Yang kedua, dia tidak jadi mencuri dikarenakan ketahuan. Nah, maka tidak dapat pahala. Nabi SAW bersabda, wa man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatun wahidah, ya. Barang siapa yang meniatkan satu kebaikan, ya, dia berniat untuk melakukan satu kebaikan, akan tetapi walam ya'malha, belum melakukannya, kutiba lahu hasanatun wahidah, belum melakukan, sudah dicatatkan baginya satu kebaikan. Ini kalau amalan tersebut berbentuk ibadah. Adapun amalan jika berupa kejahatan, jika dia berniat maka belum dicatat baginya satu dosa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kalau kebaikan berniat saja sudah mendapatkan pahala, keburukan jika dia berniat maka tidak mendapatkan dosa. Bahkan kalau tidak jadi berbuat dosa karena takut kepada Allah, maka akan dicatatkan baginya satu kebaikan. Begitu pula amalan-amalan yang mubah, yang dibolehkan, yang tidak haram dan tidak diperintahkan, yang mubah saja seperti tidur misalkan, ya. Jika diniatkan untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Contohnya orang yang tidurnya cepat. Kenapa kamu habis sholat isya langsung tidur? Agar saya bisa sholat malam. Nah, tidurnya ini bernilai pahala, mendapatkan pahala. Contohnya juga orang yang makan. Buat apa kamu makan? Agar saya tidak sakit-sakitan sehingga ibadah saya menjadi maksimal. Ini juga mendapatkan pahala, makannya berpahala. Begitu pula orang berolahraga, ya, misalkan olahraga biar apa? Biar sehat, biar apa? Biar kuat ibadahnya. Ini juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang mubah pun jika diniatkan untuk kebaikan bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebalikannya, suatu ibadah, ya, yang asalnya mendapatkan pahala, tetapi jika niatnya salah,
maka bisa mendapatkan dosa, bahkan amalannya bisa terhapus. Ya, seperti contohnya seorang yang beribadah haji ataupun umroh. Ya, misalkan ketika haji dan umroh dia selfie ya, foto-foto depan Ka'bah berdoa, di-upload jadi status. Kita tidak tahu niatnya, kita tidak mengatakan dia ria, tidak, tetapi hati-hati dengan amalan. Karena amalan yang tersembunyi pahalanya lebih besar dibandingkan amalan yang terlihat oleh manusia. Dan mengupload seperti ini ya, agar orang-orang tahu, ini bisa menggores hati kita, bisa merusak amalan. Jika dia niatkan mengupload agar dipuji oleh orang-orang, agar mendapatkan gelar haji ya, Pak Haji misalkan, atau Pak Umroh ya, Pak Sholat ya, maka pahalanya tidak dapat. Pahala hajinya bisa gugur. Kenapa? Karena niatnya haji bukan agar diampuni dosa-dosanya, tetapi agar dipuji oleh manusia. Berikut akan kita bacakan hadis ya, yang menunjukkan bahayanya amalan jika tidak dibarengi dengan niat yang benar. Hadis ini dibawakan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku, annallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati yanzilu ilal ibadi liyaqdiya bainahum. Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan turun untuk menghakimi hamba-hambanya. Wa kullu ummatin jathiyatun, dan setiap umat pada hari itu akan berlutut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu man yad'u bihi, dan adapun orang yang pertama kali akan dipanggil untuk dihisab adalah yang pertama, rajulun jama'al qur'ana wa rajulun yaqtatilu fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Ya, ada 3 orang yang pertama kali akan dikumpulkan. Yang pertama adalah orang yang telah mengumpulkan Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang kaya ya, yang rajin bersedekah. Kemudian dikatakan kepada seorang hafid ini, seorang yang menghafal Al-Quran ini, fayaqulullahu lil qari, maka Allah berfirman kepada qari ini atau penghafal Quran ini, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli, bukankah telah aku ajarkan kepadamu apa yang telah kuturunkan kepada rasulku, yaitu Muhammad? Qala bala, dia menjawab, tentu wahai Allah ya. Qala famadza amilta fima 'ullimt? Qala, maka dia berkata, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, lalu apa yang engkau lakukan terhadap apa yang telah diajarkan kepadamu? Qala kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dengannya, dengan Al-Qur'an tersebut aku berdiri salat di malam hari dan salat di siang hari. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, fayaqulullahu lahu kadzabta wa yaqulu lahul malaikah kadzabta. Allah berkata kepadanya, dusta, engkau telah berdusta. Malaikat juga berkata, engkau telah berdusta. Wa yaqulullah, bahkan Allah mengatakan, bal aradta an yuqala inna fulanan qari faqad qil. Sesungguhnya dahulu engkau melakukan hal tersebut bukan karena aku, akan tapi agar engkau dipuji oleh manusia, agar manusia mengatakan engkau adalah qari, engkau adalah orang yang mahir membaca Al-Quran. Faqad qil, dan sungguh engkau telah mendapatkan pujian tersebut ya. Kemudian dikatakan pula kepada orang yang kedua, wa yu'ta bi sahibil mal, kemudian didatangkan orang yang kaya raya, sahibul mal, berarti orang yang banyak hartanya.
Fayaqulullahu lahu, maka Allah berkata kepadanya, alam uwassi' 'alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahad? Bukankah telah aku luaskan rizkimu sehingga engkau tidak membutuhkan kepada orang lain, engkau tidak meminta-minta dikarenakan banyaknya hartamu? Maka dia berkata, qala bala ya rabbi, sungguh benar wahai Rabbku. Qala famadza amilta fima ataituk? Lalu Allah menimbali, lalu apa yang engkau lakukan terhadap harta yang telah kuberikan kepadamu? Qala kuntu asilur rahim, dengannya aku menyambung tali silaturrahim dengan harta tersebut, dengan harta yang banyak. Wa atasaddaq, dan dengannya juga aku berderma, dengannya aku bersedekah, memberi makan fakir miskin dan lain sebagainya. Fayaqulullahu lahu kadzabta wa yaqulu lahul malaikah kadzabta, fataqulu lahul malaikah kadzabta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh engkau telah berdusta. Begitu pula malaikat mengatakan, engkau telah berdusta. Sungguhnya engkau melakukan semua bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi agar dikatakan dermawan. Engkau melakukan hal tersebut agar orang-orang memujimu dan mengatakan engkaulah orang yang dermawan. Faqad qil, dan sungguh engkau telah mendapatkan pujian tersebut. Kemudian yang ketiga, didatangkan pula orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, fayaqulullahu lahu fi madza qutilt? Dalam rangka apa engkau terbunuh? Fayaqul, kemudian dia berkata, umirtu bil jihad, aku diperintahkan untuk berjihad fi sabilik, di jalanmu wahai Allah. Faqataltu hatta qutiltu, maka aku pun berperang dengan sungguh-sungguh sampai aku mati syahid, sampai aku terbunuh di dalam peperangan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, fayaqulullahu lahu kadzabta, sama dengan dua orang yang sebelumnya. Begitu pula malaikat mengatakan, sungguh engkau telah berdusta. Allah mengatakan, sungguh engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau berperang di jalan Allah agar dikatakan engkau adalah seorang yang berani, engkau adalah pahlawan. Nah, ketiga amalan ini, hafal Al-Quran, orang alim, ya, qari. Kemudian yang kedua, orang yang rajin bersedekah dengan harta yang banyak. Kemudian yang ketiga, orang yang berperan di jalan Allah. Semua ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika niatnya salah, maka juga akan menjadi bumerang. Maka kita harus memperhatikan niat kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, faqala ya Aba Hurairah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul lutut Abu Hurairah. Kemudian berkata, wahai Abu Hurairah, ulaika thalathatul awwalu khalqillahi tusahharu bihimun naru yaumal qiyamah. Tiga orang inilah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menyalakan api neraka pada hari kiamat kelak. Jadi tiga orang ini yang pertama diseret ke neraka dikarenakan niatnya. Maka seluruh amalan itu sekali lagi tergantung pada niatnya. Jika niatnya baik, maka amalan tersebut akan baik. Jika niatnya buruk, maka amalan yang asalnya ibadah tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkata Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu rahmatan wasi'ah, rubba amalin saghiratin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil akan tetapi besar pahalanya dikarenakan niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah, dan betapa banyak amalan yang besar akan tetapi menjadi kecil pahalanya dikarenakan niatnya. Ya. Di antara hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya niat itu sangat berpengaruh adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyi, rawahu Muslim. Barang siapa yang berniat, berazam, berniat untuk mati syahid tulus dari hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya pada derajat para syuhada. Wa in mata ala firasyi,
walaupun dia mati di atas kasurnya. Jika kita berniat agar mati syahid, tetapi kita tidak berperang, nggak ada perang yang benar-benar menegakkan kalimat Allah misalkan, akhirnya kita mati di atas kasur, maka Allah Subhanahu wa taala jika niat ini benar akan menjadikan kita di manazil ataupun di antara kedudukan-kedudukan para syuhada, orang-orang yang mati di jalan Allah, jika niatnya ikhlas. Tapi kebalikannya tadi hadis yang sudah disebutkan, bahkan kalau sudah berperang pun jika niatnya tidak ikhlas, maka tempatnya bukan di surga, wal iyadzu billah. Kemudian faidah yang kedua dari hadis ini adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, yaitu amalan hijrah. Amalan ataupun perbuatan yang bernama hijrah. Hijrah ini adalah amalan pahalanya sangat besar. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam saat hijrah tidak mau diberikan tunggangan oleh Abu Bakar. Abu Bakar sudah menyiapkan 2 unta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu untuknya, satu untuk Nabi. Akan tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui pahala hijrah ini sangat besar, maka dia tidak mau diberikan begitu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar harga unta tersebut agar Nabi mendapatkan pahala hijrah yang besar. Begitu pula bisa kita kiaskan dengan amalan-amalan yang lainnya. Usahakan kalau amal-amal yang besar kita ambil di situ. Jangan sampai kita semuanya gratisan ya. Kalau bisa kita yang memberikan kepada orang agar kita mendapatkan pahala. Tayyib. Hijrah tadi adalah amalan yang sangat besar sehingga sering disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah ya, dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan besarnya hijrah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Ibadah di waktu fitnah seperti hijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dimaksud dengan hijrah? Ya, kita kan sekarang sering mendengar kata hijrah ya, Pak ya. Hijrah itu dalam bahasa Arab. Kalau kita kan sudah mengatakan hijrah ya. Ra-nya tipis, tarqiq kalau yang belajar tajwid tahu ya. Tarqiq itu tipis. Kalau tebal bahasa Arabnya dalam ilmu tajwid apa? Tafkhim. Nah, ra tafkhim dan ra tarqiq. Kalau kita sukanya tarqiq ra, menipiskan ra. Baik, makna hijrah adalah at-tarku. At-tarku artinya meninggalkan. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, hijrah di zaman Nabi terbagi menjadi 2 ya. Jadi hijrah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama meninggalkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang pertama dari bentuk hijrah adalah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua meninggalkan amalan yang buruk kepada amalan yang soleh. Jadi ada 2 macam hijrah. Yang pertama berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah berpindah dari amalan yang buruk ke amalan yang baik. Adapun hijrah yang pertama ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ini pernah terjadi 3 kali di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perlu kita ketahui hijrah yang macam pertama ini, bentuk pertama ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hijrah dari tempat yang tidak aman kepada tempat yang aman. Tempat yang tidak aman ya, di dalamnya terjadi peperangan, maka kita diperintahkan untuk hijrah. Kalau bisa hijrah ke tempat yang aman. Walau tempat yang aman ini bukan negara Islam, nggak ada masalah, asalkan kita bisa menyembah Allah di negara tersebut. Dan ini terjadi 2 kali di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah kemana? Habasyah, Ethiopia. Kaum muslimin Mekah hijrah dari Mekah ke Ethiopia dulu, ke Habasyah dulu sebelum ke Madinah. Hijrah pertama mereka melakukannya
sebelum mereka mendengar bahwasanya kaum kafir Quraisy berbuat baik. Jadi Nabi SAW dan para sahabatnya ketika mendapatkan tekanan yang besar, maka Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Karena di sana walaupun negaranya bukan negara Islam, Nasrani, tetapi rajanya adil. Raja Najasyi terkenal adil. Dan beliau pun memeluk Islam kan, sehingga ada salat gaib ya. Kemudian ketika kaum muslimin yang ada di Habasyah mendengar bahwasanya mereka mendapat isu bahwasanya orang kafir Mekah telah berubah, sudah baik katanya kan, balik ke Mekah lagi. Ternyata sampai di sana tidak, sama saja. Akhirnya mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Dan ini terjadi di zaman Nabi juga ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah ini negerinya orang kafir pada saat itu, dan Madinah sudah tumbuh benih-benih negara Islam, sehingga Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian bentuk yang kedua dari hijrah adalah meninggalkan amalan yang buruk kepada amalan yang baik ya. Dan ini sering kita dengar pada saat ini. Sekarang orangnya sudah hijrah ya, sekarang orang si fulan sudah hijrah. Dulunya suka makan harta riba, sekarang sudah tidak lagi. Dulunya suka dugem, sekarang tidak lagi ya, dan begitu seterusnya. Dan ini adalah salah satu tafsiran dari makna hijrah. Jadi sekali lagi jamaah, makna hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang pertama. Kemudian yang kedua, berpindah dari amalan yang buruk ke amalan yang baik. Cukup, padahal ini masih panjang ya, karena waktu telah habis ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.